Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman ras, suku, budaya, bahasa daerah, agama, dan ada juga kebudayaan. Rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Adanya kesamaan dalam budaya, geografi, dan lainnya yang menjadikan faktor yang dapat membuat Indonesia bersatu. Maka dari itu, rakyat Indonesia memutuskan untuk bersatu bersama. Karena suatu keinginan luhur bangsa Indonesia untuk membantu negara Indonesia yang berdasarkan adil dan makmur, berawal dari organisasi-organisasi yang kemudian menjadi kesadaran para tokoh pergerak nasionalisme sehingga mulai memperjuangkan kemerdekaan. Hingga dibentuklah BPUPKI yang menjadi proses awal perumusan Pancasila yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa sebagai awal menuju pintu gerbang kemerdekaan. Para tokoh menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Sebagai pandangan disampaikannya diciptakan perbedaan antar ideologi sehingga menimbulkan keragaman ideologi tetapi tanpa mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi inilah yang perlu diwariskan kepada generasi muda masa kini. Dari peristiwa di atas tersebut, para pendiri bangsa lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadinya sendiri, dan juga menjadi pribadi yang kritis dan cerdas untuk memajukan bangsa, serta sikap toleransi dan penyampaian gagasan dasar negara Indonesia. Namun, di era globalisasi sekarang ini, banyak hal yang bertentangan dengan Pancasila dan dapat memecah belah integritas bangsa yang pada akhirnya membawa pengaruh negatif terhadap bangsa dan negara. Sebab kemajuan iptek yang tidak terkendali akan merusak suatu negara melalui generasi muda yang memiliki pengaruh besar yang dapat menjadi sumber utama peredaran informasi di dunia digital. Hal tersebut dapat melunturkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebab kurangnya pemahaman kita tentang nilai-nilai Pancasila. Karena itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui sikap dan tingkah laku kita sebagai dan perilaku agar cita-cita dan tujuan bangsa kita Indonesia dapat terwujud. Jangan sampai Pancasila mengalami kegagalan dalam menjawab tantangan pada zaman sekarang ini yang berdampak pada kelenturan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila tersebut harus kita hayati dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penuntun untuk mengenal kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu artinya kita menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman kita untuk melakukan setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terdapat dalam setiap butirnya, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing. Karena itu, makna dari sila ini berarti kita harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengartikan kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang dengan orang lain. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap bangsa itu pasti memiliki jiwanya masing-masing yang disebut sebagai Volksgeist. Artinya, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Srawijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan yang pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami dan menghayati serta mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan kita. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Itu artinya, semua perilaku kita, sikap, dan pemikiran sebagai rakyat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah menjadi cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa tercermin dari cita-cita bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya, apa yang ingin dicapai dan diraih oleh bangsa Indonesia sebenarnya itu sudah termuat di dalam kelima sila Pancasila tersebut, di dalam setiap butir Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berarti bahwa Pancasila ini merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Contohnya, Indonesia memiliki ideologi negara, bangsa Pancasila. Ideologi negara tersebut berupa Pancasila, sementara negara lain tidak memiliki ideologi lain. Selain itu, peranan Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya. Motivasi ini secara langsung maupun tidak langsung akan membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia di mana sudah menjadi pedoman dan landasan bagi bangsa Indonesia. Pancasila terbentuk dari kesepakatan rakyat Indonesia yang mewakili karakteristik dan keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala hukum dasar nasional dalam tata hukum yang ada di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia,
Mengapa demikian? Dikarenakan Pancasila itu digali dari sosio-budaya yang ada oleh bangsa Indonesia sendiri, yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki makna di mana makna tersebut merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia pula yang menjadi salah satu faktor bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur yang telah dilakukan pada 18 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.